Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Yuneri dalam program Bali Posok. Pemirsa, Pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan dengan situasi dan kondisi yang berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya tengah bersama Bapak Ana Agung Ngurah Gede Widiada, DPRD Kota Denpasar, Partai Nasdem. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Ya, sehat-sehat. Baik Pak, jadi Pilkada tahun ini dilaksanakan dengan situasi yang berbeda Pak, di tengah pandemi COVID-19. Nah, kemudian bagaimana Pak persiapan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, pemerintah sudah menetapkan Pilkada akan dilaksanakan Desember ya. Ya, tentu kita sungguh sangat prihatin lah situasi yang terjadi karena ini pandemi. Tentu ini alam ya, artinya penyakit begitulah. Dan kita suka tidak suka dalam ruang berdemokrasi ini harus dilaksanakan. Tetapi saya melihat persiapan ya tentu dipercepat dan tentu suasana kebatinan penyelenggara baik masyarakat ya tentu ada dalam suasana COVID begitu. Nah, oleh karena itu dengan segala kekurangan yang ada, Pilkada ini harus dilaksanakan karena ini sudah komitmen politik, karena ya kehidupan berbangsa ini kan harus berjalan sesuai dengan komitmen kita menyelenggarakan demokrasi, dan mungkin ya kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan karena pemerintah sudah ya seluruh partai politik sudah sepakat melaksanakan pemilu kada ini di bulan Desember. Baik. Ya. Baik Pak, kemudian terkhusus untuk dari Partai Nasdem bagaimana menghadapi Pilkada Bali ini Pak? Ya, Partai Nasdem ya dalam spirit berdemokrasi di tengah-tengah suasana COVID ini, tentu spirit kita bagaimana pelaksanaan Pilkada ini berjalan dengan baik dan sukses. Dan tentu ya Partai Nasdem telah membangun koalisi untuk mengusung para kandidatnya, dan tentu bagi Partai Nasdem walaupun masih kecil di wilayah kabupaten yang ikut pilkada, kecuali di Karangasem, kita masih melihat peluang-peluang dengan koalisi yang ada. Tentu proses penggodokan para kandidat yang sedang akan diusung masih dalam pembicaraan koalisi. Dan tentu spiritnya bagaimana kita membangun demokrasi ini, jangan sampai tidak ada figur yang nanti akan bertanding di dalam pilkada ini. Ada keseimbangan persoalan ya siapa yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat, itu adalah kita sudah biasalah berpilkada, dan tentu ya kita harapkan ya karena suasana ini ya mari kita kerja keras bersama dengan kondisi yang ada. Baik Pak, jadi pelaksanaan Pilkada mendatang ini kan dilaksanakan secara berbeda. Kemudian apakah ada persiapan khusus di tengah pandemi seperti ini, kan tidak bisa bebas untuk beraktivitas seperti itu Pak? Iya, tentu partai politik memiliki strategi tersendiri, dan tentu ya saya kira pemilu pilkada dengan di tengah suasana COVID ini ya bagaimanapun penyelenggaraan pilkada ini harus taat dengan protokol kesehatan, dan penyelenggara mungkin akan lebih berat karena mungkin mengatur TPS ya yang jumlahnya harus dibatasi pemilihnya, sehingga ada social distancing, jarak antara pemilih satu dengan yang lainnya, dan saya yakini itu pasti bisa dilaksanakan oleh penyelenggara, dan juga saya kira partisipasi masyarakat pasti akan ada, karena bagaimanapun masyarakat Bali adalah masyarakat yang taat dengan adanya pola sistem pembayaran, karena bagaimanapun partisipasi ini masih dibutuhkan ya banyak untuk terlibat. Kalau kita sudah masuk kepada partisipasi langsung, keinginan publik itu dan masyarakat disuruh ikut ya kayaknya agak berat, tetapi harus menyuarakan kentongan lah, sehingga partisipasi itu pasti akan maksimal juga, cukup baik.
Dan partai politik tentu akan berupaya dengan strateginya, karena bagaimanapun juga ingin mendapatkan keberhasilan atau kemenangan. Dan tentu ya yang jelas pilkada kali ini biayanya lebih murah daripada kemarin, karena bagaimanapun juga kampanye tidak dibolehkan ya bergerombol terlalu banyak, karena ya susah untuk mengatur sesuai dengan protokol kesehatan. Ini kan kita ya berpacu dengan namanya kampanye, ya tentu harus memberikan suatu pemaparan kepada konstituen. Mungkin ya kampanyenya lebih banyak di media atau di televisi atau di lewat digital begitulah. Baik Pak, terkait biaya kan lebih murah. Mungkin apakah sudah ada rencana atau sudah dilakukan untuk pengalokasian dana yang harusnya digunakan untuk kampanye dan sebagainya, mungkin dialurkan ke yang membutuhkan sih Pak? Di partai politik ya, kita masih belum berbicara budgeting. Kita tentu sifatnya karena koalisi, yang saya tahu di koalisi besar yang direncanakan dibangun oleh Partai Nasdem bersama Partai Golkar, Demokrat, dan ya Hanura, Pak itu lagi satu, ya ada beberapa partai yang berkoalisi. Ya tentu yang jelas kita akan berbagi lah bersama untuk. Nah oleh karena itu pasti karena keterbatasan kampanye dan keterbatasan orang yang hadir ini pasti akan lebih murah. Tidak ada show of force kayaknya. Dan tentu bagi masyarakat Bali yang sudah sangat intens berkompetisi baik lewat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu pilkada, ini justru ya di tengah suasana COVID ini justru mendapat apresiasi daripada masyarakat. Nah persoalannya kita harapkan ya tentu bagaimana masyarakat ya partisipasinya kita harapkan cukup tinggi, karena ini adalah kita memilih pemimpin untuk memimpin ya Bali, kabupaten kota yang ikut berpemilu untuk ke depan. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Apapun, sampai jam berapapun kita harapkan dalam antisipasi ini bisa pemilih kita harapkan datang untuk memberikan pilihan kepada figur yang layak untuk memimpin wilayahnya ke depan. Ya tentu ya seperti kami ada di Denpasar, tentu ya kalau Nasdem dengan koalisi besarnya mampu menampilkan figur yang layak dipertandingkan, tentu kami harapkan ya masyarakat ya lebih jelas, lebih paham tentang sosok seorang pemimpin yang harus hadir memimpin kita di tengah ke depan, karena sudah diuji coba oleh COVID. Bagaimanapun kebijakan pemimpin ini ya diuji coba oleh COVID, kemampuan mereka dalam ya selama ini begitu. Ya baik, persiapan untuk pilkada ini kan 5 bulan mendatang Pak. Persiapannya sudah sampai berapa ketika dipresentasikan? Kira-kira berapa persen persiapan untuk menuju pilkada? Kalau saya lihat dari informasi KPU ya saya kira bahasanya siap begitu ya. Ya persentasenya saya mungkin KPU yang akan layak memberi. Kalau dari partai politik saya kira siap-siap saja, karena proses rekrutmen caleg sudah berjalan. Ya tinggal menunggu ya dari partai-partai yang akan mengusung diumumkan saja. Ya karena seperti di Denpasar ya partai yang sudah mampu menelurkan calon pun belum mengumumkan calon yang pasti. Dan tentu ya Nasdem yang hanya 3 kursi di Kota Denpasar berkoalisi dengan Partai Golkar, ya tentu secepatnya akan mengikuti aturan ini untuk menelurkan calon yang akan diusung begitu. Karena ini kan masih proses-proses, terus ada survei dan lain sebagainya gitu. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat untuk pelaksanaan pilkada Desember mendatang? Ya kita harapkan kepada masyarakat Bali yang ikut dalam pilkada di kabupaten kota dan khusus masyarakat Denpasar, walaupun dengan suasana COVID kita tidak menyerah untuk melaksanakan panggung demokrasi kita, tetapi
sesuai dengan suasana, ya tentu kita tidak usah gontok-gontokan, ya berdebat kusir yang saling menjelekkan, saling memfitnah. Bagaimana kita membangun kebersamaan, siapapun nanti yang terpilih itu adalah pilihan kita bersama, dan tentu ini sangat dipahami oleh masyarakat Bali, khususnya masyarakat Denpasar. Kita harapkan jangan ada oknum-oknum tertentu karena situasi dan kondisi ini ingin menggagalkan, karena situasi politik belakangan ini ya cukup memanas, adanya berbagai isu, rumor dan lain sebagainya. Ini masyarakat harus cerdas dan jeli, lakukan pilihan dan tentukan pilihan dari sekarang, lihat figur-figur yang mana layak untuk memimpin Denpasar dan kabupaten lain ke depan. Saya kira dari Partai Nasdem kita harapkan keutuhan dan keselamatan anak bangsa atau anak negeri, masyarakat Bali ini, itu yang paling utama bagi kita. Baik, menurut Pak Agung selaku wakil rakyat DPRD Kota Denpasar, bagaimana menyikapi isu-isu yang akhir-akhir ini beredar menjelang Pilkada 2020? Ya, saya kira masyarakat sangat akrab dengan isu begitu, karena bagaimanapun juga pengguna media sosial itu di kalangan anak muda ini, kalau saya pantau dalam pengamatan saya, ya walaupun ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan kesantunan orang Bali, tetapi masih relatif wajar-wajar saja. Kita tidak terlalu khawatir karena masyarakat sudah kenyang dengan pengalaman politik yang ya pada intinya masyarakat tuh ingin pemimpin yang saja gitu, itulah intinya. Dan mencari pemimpin yang saja dan berani untuk berpihak kepada publik ini kan masih ya kita upayakan terus, karena demokrasi ya memberikan ruang kita untuk menilai pemimpin, untuk hadir yang kita percaya. Bagaimanapun juga ya wali kota memang berproses 5 tahun, ya bupati berproses 5 tahun. Ya rakyat akan semakin cerdas melihat janji-janji kampanye, begitulah poinnya begitu. Ya bagi kita sebagai kader partai, ya kita hanya ingin kecerdasan rakyat itu dengan keberanian menentukan sikap. Jangan sampai pilkada ini hanya anjang bagi-bagi fasilitas atau anjang bagi-bagi ya bansos dan lain sebagainya. Itu yang akan ditentukan sebagai pemimpin, ya jangan sampailah. Kita harus lebih cerdas, lebih wise, lebih bijak. Perbedaan itu tidak menjadi persoalan bagi kita dalam membentukan pimpinan. Saya kira itu. Artinya sejauh ini sudah ada Pak calon-calon pemimpin yang nantinya akan dipilih? Iya, kita melirik beberapa calon. Ya tentu sekarang apakah beliau mau, karena para calon ini kan ingin menang semua. Ini yang menjadi persoalan. Ya kita dari partai memberikan ruang, kendaraan kita siapkan. Ya dari partai yang berkompetisi yang sudah cukup, saya kira PDIP sudah cukup, dia sudah menyediakan juga figur, tetapi belum diumumkan. Tetapi yang kita nih, yang minoritas masih di DPR harus berkoalisi, ya tentu kita ingin calon-calon yang layak untuk dipertandingkan. Dan ya kalau tidak ya sudah kita tahulah sebelum bertanding siapa akan pemenangnya. Ya saya kira itu rakyat Denpasar atau rakyat Bali ini sudah sangat cerdas lah. Kecuali yang kompetitif, ya calon saya di Karangasem ya pasti akan meraih kemenangan kembali begitu. Ya. Artinya optimisme Pak? Optimis. Sebagai kader partai kita harus optimis lah kepada kader yang kita berikan ruang untuk berkompetisi begitu. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan terakhir kepada masyarakat atau calon-calon pemimpin ke depan nih Pak? Ya tentu calon-calon pemimpin yang berminat atau yang tertarik atau diberi kesempatan untuk mengabdi melalui pilkada, ya tunjukkanlah sikap-sikap terutama dalam kondisi pandemi ini, tunjukkan sikap-sikap apa konsep Anda untuk memimpin masyarakat Bali ke depan di tengah apa hanya sekedar menyalurkan bantuan aja, toh itu juga dari taxpayer. Itu kan bukan, itu persoalan penyaluran bantuan itu kan dana masyarakat, itu bukan itu, tapi strategi menghadapi pandemi, menghadapi tantangan-tantangan lain Denpasar, Bali ke depan, itulah yang diinginkan oleh masyarakat, saya kira itu.
Baik, Pak Agung, terima kasih, luar biasa sekali. Sehat-sehat ya, Pak? Iya, sehat. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Bapak An Agung Ngurah Gede Widiada, DPRD Kota Denpasar, Partai Nasdem. Demikian saya Dewi Neri, sampai jumpa.